Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil amyadi wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi sebaik-baiknya nikmat, yaitu berupa nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap pada zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Andika Suryana. Saya lahir di Jakarta 24 September 1992, tepatnya 23 tahun yang lalu. Saya berasal dari kota kecil di daerah Jawa Barat, yaitu Subang. Bagi saya, Subang kota kecil dengan sejuta kenangan. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Awal mula saya merantau ke Bekasi tahun 2010. Saya berangkat dari kampung untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Seiring berjalannya waktu, saya mulai jenuh dengan rutinitas pekerjaan saya sebagai buruh pabrik. Saya bertekad untuk merubah jalan hidup saya, dan saya mulai berpikir untuk kuliah. Banyak yang bilang kuliah sambil kerja itu sangat susah. Tapi saya ingat, apabila kita mempunyai niat yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Saya kuliah di Institut Komputer Manajemen Informatika Rizkina, atau bisa disingkat dengan IKMI Rizkina. Saya mengambil jurusan Teknik Komputer. IKMI Rizkina adalah sebuah lembaga pendidikan yang terletak di pusat kota Cikarang, tepatnya di Jalan Yosudarso, Blok A4 sampai A6, Bekasi. Letaknya yang strategis memudahkan kami, khususnya mahasiswa IKMI, karena bisa diakses dengan kendaraan umum maupun pribadi. IKMI Rizkina mempunyai visi, yaitu menjadi lembaga yang terdepan dalam bidang ICT pada tahun 2021. Dan misinya adalah menghasilkan lulusan yang agamis, berkarakter, dan berkualifikasi global dalam ICT serta berjiwa entrepreneurship. Untuk menunjang visi misi tersebut, IKMI Rizkina mengorganisir manajemennya dengan sistem yang terkomputerisasi, seperti absensi dengan menggunakan fingerprint. Keunggulannya dengan absensi fingerprint yaitu apabila mahasiswa tidak dapat menghadiri perkuliahan, mereka tidak dapat menitipkan absen kepada teman sekelasnya. Terus proses administrasi yang mudah dengan biaya yang terjangkau, dan juga tidak memberatkan mahasiswa karena sistem pembayarannya bisa diangsur. Apabila kita mempunyai kesulitan untuk biaya administrasi, bisa langsung menghadap pihak administrasi itu sendiri. Pihak manajemen juga membuka program NMGetM, yaitu program yang bisa meringankan biaya dengan
dengan kita bisa membawa calon mahasiswa untuk berkuliah di IKMI, kita akan mendapatkan fee atau bayaran. Terus ruang kelas memadai dengan dilengkapi AC, proyektor, dan laptop di setiap kelasnya. Ujian dengan menggunakan via SMS dan live exam, di mana kita bisa langsung melihat nilai ujian apabila sudah selesai. Akses nilai pun sudah secara online. Kita bisa melihatnya di web yang sudah disediakan oleh pihak manajemen IKMI Rizkina sendiri. Apabila kita tidak bisa mengikuti pembelajaran, pihak IKMI Rizkina menyediakan akses izin melalui SMS tanpa harus menulis surat. Free hotspot 24 jam untuk mempermudah mahasiswa dalam proses belajar maupun mencari materi untuk tugas dan sebagainya. Dalam menciptakan mahasiswa yang agamis, IKMI Rizkina ditunjang dengan mempunyai organisasi LDK, yaitu Lembaga Dakwah Kampus IKMI Rizkina. LDK sendiri sering mengadakan acara yang sangat bagus seperti acara sosial, buka bersama apabila pas bulan puasa, dan sebagainya. IKMI Rizkina sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan pertama di Bekasi dalam kerjasama dengan perusahaan raksasa dunia, yaitu Microsoft dan Autodesk, yang melalui sertipot sehingga lulusan IKMI mendapat ijazah D3 terakreditasi dan sertifikasi internasional dari Microsoft ataupun Autodesk, untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing dalam globalisasi tenaga kerja ke depannya dengan kompetensi internasional. Kemudian untuk jam perkuliahan di IKMI, Rizkina sangat memudahkan para pekerja. Manajemen IKMI Rizkina membagi waktu perkuliahan menjadi 2 kategori, yaitu kelas reguler dan eksekutif. Kelas reguler perkuliahannya dari hari Senin sampai hari Kamis dengan pembagian waktu pagi jam 8.30 sampai jam 11.30. Apabila kita kerja masuk pagi, kita bisa mengikuti perkuliahan pada malam hari, dimulai dari jam 18.30 sampai 21.30. Apabila kita mengikuti kelas eksekutif, diadakannya hari Sabtu dan Minggu, yang dimulai dari jam 16.30 sampai 21.30. Sangat efisien kan? Kemudian mahasiswa yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beriman pada hari kiamat, yang merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat erat kaitannya dengan akhirat. Pengertian akhirat adalah kata dari bahasa Arab, dan secara literal ia adalah kata bentuk feminim dari kata akhir yang berarti terakhir, yang terakhir.
Ia adalah istilah Islam yang artinya ruang abadi yang menjadi ruang kita yang terakhir yang akan kita tuju setelah dunia ini, dan disebut hari kemudian. Kehidupan setelah kematian di dunia. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman. Yang percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin terhadap hari kemudian. Surah Al-Baqarah ayat 4. Awal hari kemudian adalah kiamat. Ketika kita melihat alam semesta, kita melihat bahwa segala sesuatu di alam semesta termasuk bumi mempunyai masa hidup, dan oleh karenanya juga punya masa mati. Kiamat merupakan peristiwa dahsyat yang maha luar biasa di alam semesta. Karena setelah peristiwa tersebut tidak ada lagi kehidupan di muka bumi. Semua makhluk Allah dari manusia, binatang, dan segala isi bumi akan binasa. Hanya seizin Allah, Zat yang maha hidup. Lalu, kenapa peristiwa itu terjadi? Semua tidak ada yang tahu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meski Allah merahasiakan waktu datangnya hari kiamat, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sejumlah peristiwa dan pertanda tertentu datangnya hari kiamat. Sejumlah pertanda tertentu menunjukkan datangnya hari kiamat. Sejumlah pertanda mengisyaratkan sangat dekatnya hari kiamat itu, antara lain dari peperangan dan kekacauan yang jumlahnya semakin meningkat hingga menghancurkan kota-kota besar, dari gempa hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi tanda-tanda hari kiamat itu. Sebelum kita melihat tanda-tanda kiamat, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari kiamat. Yang dimaksud beriman kepada hari kiamat atau akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta dan segala isi pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal, yakni di akhirat nanti. Kepercayaan kepada hari kiamat merupakan masalah sam'iyat, yakni masalah yang kita ketahui dan kita percayai berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Hari akhir, yakni hari di mana seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini berakhir. Hanya Allah lah yang maha kekal. Adapun dalam Al-Quran yang menggambarkan hari akhir kelak, datangnya hari akhir ditandai dengan tiupan sangkakala sebagai firman-Nya yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Kemudian bumi bergoyang-goyang dan mengeluarkan seluruh isinya. Hal ini digambarkan Allah dalam ayat berikut yang artinya, pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan pasir yang berterbangan. Quran Surat Al-Mujammil ayat 14. Gunung-gunung kemudian pecah, berterbangan, dan menjadi pasir. Allah berfirman sebagai berikut yang artinya, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Quran Surat Al-Haqqah ayat 14. Kemudian matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan laut meluap, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan menjadi meluap. Quran Surat Al-Infitar ayat 1-3. Pada hari itu manusia bingung, wanita yang sedang hamil mendadak melahirkan, dan wanita yang sedang menyusui lupa anaknya. Mereka bingung seperti orang mabuk.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan hal itu dalam firman-Nya yang berikut. Artinya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Quran Surat Al-Jaljalah ayat 3-5. Kiamat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu kiamat sugro, yang berarti kiamat kecil, seperti kematian, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan bencana-bencana lainnya. Kiamat sugro disebut juga kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan masing-masing makhluk. Setiap makhluk yang hidup akan menemui kematian. Binatang-binatang akan mati setelah masa hidupnya selesai. Tumbuh-tumbuhan juga akan mengalami hal yang sama. Demikian juga manusia. Hal itu seperti yang dijelaskan Allah dalam surat Ali Imran ayat 183. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ialah orang yang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan dan memperdayakan. Kematian ada terpisahnya antara jasmani dan rohani. Jasmani kembali ke asal, yaitu tanah, dan rohani kembali ke alam kubur atau alam barzah. Alam kubur adalah alam tempat hidup umat manusia setelah mati, sampai mereka kembali dibangkitkan oleh Allah, dan tiba waktunya hari perhitungan atas amal perbuatan mereka ketika di dunia. Ada dua kelompok manusia di alam barzah, yaitu kelompok yang memperoleh kenikmatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelompok orang mukmin yang saleh. Ia akan bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik tanpa ada rasa takut dan gentar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya salah satu pintu surga tempat tinggalnya nanti yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kelompok orang-orang yang kafir. Ia mendengar segala pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, tetapi ia tidak bisa menjawabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya salah satu pintu neraka dengan berbagai macam siksaan. Yang kedua, kiamat kubro atau kerusakan besar, adalah hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Keadaan alam semesta dan segala isinya pada waktu terjadi kiamat hanya dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Kapankah terjadinya hari kiamat kubro itu? Hanya Allah saja yang mengetahui. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya, termasuk para malaikat Allah. Setelah kiamat kubro terjadi, maka malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Hal ini pertanda Allah akan membangkitkan dan menghidupkan kembali manusia yang paling akhir yang hidup di muka bumi, akan dibangkitnya dari alam kubur. Peristiwa ini dinamakan Yaumul Ba'ats. Ketika sangkakala pertama kali ditiup, semua yang ada di bumi dan langit akan binasa. Hanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel yang tetap hidup. Kemudian Allah akan memerintahkan Israel untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, dan Israfil. Akhirnya Allah akan memerintahkan malaikat kematian, dan Israel juga mati. Ihya Ulumuddin. Lalu Israfil diciptakan kembali. Ia meniup sangkakala untuk kedua kalinya, dan atas izin Allah semua makhluk akan dibangkitkan. Tanda-tanda kiamat ada dua, yakni tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil dari kiamat antara lain: hamba saya perempuan dikawini oleh tuannya, ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi, tersebarnya perjinahan karena memperoleh izin dari penguasa, minuman keras merajalela, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1. Adanya dua golongan besar yang saling membunuh, tetapi sama-sama mengakui dirinya memperjuangkan agama Islam. Lainnya Dajjal, tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak berbohong serta menipu dan menganggap baik sesuatu yang buruk, dan menggambarkan sesuatu tidak baik dengan gambaran yang memikat hati. Banyak terjadi gempa bumi, fitnah muncul di mana-mana, pembunuhan merajalela, banyak manusia yang menginginkan dirinya mati.
datangnya Imam Mahdi, dibangunnya gedung-gedung tinggi di daerah Arab, dan surutnya sungai Ta'rub, dan banyak perempuan yang berpakaian laki-laki, begitupun sebaliknya laki-laki berpakaian perempuan. Kemudian tanda-tanda besar, tanda-tanda besar kiamat antara lain: matahari muncul dari barat, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, rusaknya Ka'bah, lenyapnya Al-Quran, seluruh manusia menjadi kafir, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, pasukan yang ditugaskan untuk merusak dunia ini. Kemudian setelah hari kiamat ada Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah bangkitnya seluruh makhluk hidup dari kuburnya. Semua manusia dibangkitkan dari kubur. Kebangkitan ini ditandai dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Yaumul Mahsyar. Pada saat itu manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas yang dinamakan Padang Mahsyar. Di tempat inilah seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Hasyar, dibangkitkan dan dihimpunnya orang-orang untuk diadili. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan menghimpun semua manusia pada hari kiamat nanti, yang pasti akan datang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Surat Ali Imran ayat 9. Kemudian Yaumul Hisab. Setelah semua manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, maka mereka akan dihisab, dihitung, dan ditimbang semua amal perbuatan ketika di dunia. Pada saat itulah keadilan Allah akan benar-benar terbukti, semua amal perbuatannya, karena Allah Maha Adil. Pada saat itulah manusia tidak bisa mengelak atas semua perbuatannya pada saat di dunia, dan mereka akan mendapatkan balasan atas masing-masing perbuatan ketika di dunia, dan tidak ada satupun yang dirugikan. Manusia akan dapat melihat semua amalannya sendiri pada hari itu. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Jajalah ayat 7-8. Artinya, manusia akan diadili di mana dan di bagaimana mereka menghabiskan hidupnya. Pada waktu kamu dihadapkan untuk diperiksa, tidak ada satu hal pun yang disembunyi. Barang siapa yang menerima buku catatan amalnya dari sebelah kanannya, dia akan diperiksa perkaranya dengan ringan sekali. Dia akan kembali pulang kepada sanak saudaranya dengan hati gembira. Tetapi, siapa yang menerima buku catatan amalnya dari belakang, dia akan meneriakan nasibnya yang malang. Dia akan masuk neraka. Surah Al-Insyiqaq ayat 7-12. Yaumul Jaza atau Yaumul Pas. Setelah semua amal perbuatan manusia dihitung dan ditimbang dengan teliti, tibalah saat yang terakhir, yaitu putusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi balasan. Inilah yang disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan, atau disebut pula Yaumul Pas, hari keputusan. Allah pasti akan memberikan balasan secara adil seadil-adilnya. Orang yang berbuat jahat niscaya akan mendapat balasan yang tidak menyenangkan, dan orang yang berbuat kebaikan niscaya akan mendapat balasan yang menyenangkan. Allah berfirman, yang artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Mizan atau timbangan adalah neraca di mana amal baik dan buruk akan ditimbang. Nanti di akhirat kiamat akan kami adakan neraca yang adil. Seorang pun tidak akan diperlakukan secara zalim. Sekalipun sebesar biji sawi, akan kami perhitungkan juga, cukuplah kami sebagai pemeriksanya. Surat Al-Anbiya ayat 47. Di hari pembalasan, semua nabi, terutama nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para syuhada, ulama, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti anak yang soleh, akan meminta ampunan bagi kaum mukminin. Ini disebut syafaat.
Semua nabi mempunyai satu doa khusus yang dikabulkan. Aku menyimpan doaku untuk akhirat, untuk memberi syafaat bagi umatku. Hadis riwayat Bukhari. Di hari pembalasan, aku akan menjadi yang pertama yang memberi syafaat, dan yang syafaatnya terima. Ibnu Majah. Liwa Ulham adalah panji yang akan berada di tangan Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang beriman akan bernaung di bawahnya di hari pembalasan. Aku akan menjadi pembawa liwa ulham, panji pujian, di hari pembalasan. Aku tidak mengatakannya untuk berbangga. Di hari pembalasan panji itu akan berada di tanganku. Ibnu Majah. Kemudian Al-Kausar adalah telaga yang dari telaga tersebut Nabi Muhammad akan minum airnya bersama umatnya sehingga mereka tidak akan pernah lagi merasa haus. Namun ada perbedaan pendapat tentang kapan waktunya minum air telaga Kausar. Apakah sebelum atau sesudah Sirat? Menurut pendapat yang diterima, ada dua telaga Kausar. Satu ada di surga, yang satu lagi ada sebelum Sirat dan ada di padang mahsyar. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, telagaku begitu luas sehingga perlu waktu sebulan untuk menyeberanginya. Airnya lebih putih daripada susu dan baunya lebih harum daripada misik atau kasturi. Dan cangkir minumnya sama banyaknya dengan bintang-bintang di langit. Dan siapapun yang meminumnya tak akan pernah merasa haus. Hadis riwayat Bukhari. Jembatan yang akan dilintasi menuju neraka atau surga disebut Sirat, atau bisa disebut Siratul Mustaqim. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kami para sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, apa itu Sirat?" Beliau menjawab, "Ia adalah sebuah jembatan yang licin di mana ada klem dan kait seperti benih yang berduri, yang lebar di satu sisi dan sempit di sisi lainnya, dan mempunyai duri-duri pada ujungnya yang melengkung. Benih berduri seperti itu terdapat di Najd dan disebut As-Sa'dan. Sebagian orang beriman akan menyeberangi jembatan itu secepat mata berkedip, sebagian secepat cahaya, angin yang berhembus kuat, kuda yang cepat, unta betina. Jadi, sebagian akan selamat tanpa terluka, sebagian akan selamat setelah mendapat beberapa goresan luka, dan sebagian akan jatuh ke neraka. Orang terakhir akan menyeberang dengan diseret melewati jembatan." Hadis riwayat Bukhari. Kehidupan surga dan neraka. Setelah mendapat keputusan di mana tempat mereka selanjutnya, manusia dibawa ke surga atau neraka. Surga adalah tempat yang dipenuhi oleh berbagai macam kenikmatan, tempat yang kita semua inginkan. Tempat tersebut disediakan Allah untuk para hamba yang berbakti dan taat kepadanya. Dan orang-orang beriman serta mengerjakan yang baik, mereka adalah penghuni surga yang kekal. Surah Al-Baqarah ayat 82. Keistimewaan dan kenikmatan yang ada di dalam surga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Gambaran semacam itu hanya sebuah perumpamaan, bukan keadaan yang sesungguhnya seperti taman atau sungai yang ada di dunia. Kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga belum pernah dilihat, didengar, disentuh, atau terlintas dalam hati manusia. Neraka adalah tempat siksaan dan menjadi balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Tempat di mana orang kafir akan mengalami siksaan selamanya. Tetapi orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu ahli neraka yang kekal. Surah Al-Baqarah ayat 39. Neraka merupakan tempat yang disediakan Allah untuk menyiksa iblis, setan, jin, dan manusia yang membangkang terhadap ketentuannya sebagai pembalasan yang setimpal. Bagi mukminin yang berdosa, mereka akan masuk surga setelah mengalami siksaan di neraka jahanam sesuai dengan jumlah dosanya. Mengenai pertanggungjawab perbuatan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pada hari kiamat, setiap hamba tak akan melangkah sebelum ditanya 4 hal, yaitu tentang umur, untuk apa ia habiskan, ilmunya, untuk apa ia amalkan, hartanya, dari mana ia peroleh, dan untuk apa ia belanjakan, dan kesehatan, bagaimana untuk apa ia pergunakan." Hadis riwayat Tirmidzi. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat akan membuat kita menjadi lebih giat dalam beramal soleh. Hal ini dikarenakan kita mempercayai bahwa sesudah mati akan ada kehidupan lagi.
untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Dengan beriman kepada hari kiamat, kita akan berhati-hati dalam berbuat sesuatu, terutama perbuatan dosa, mengingat perbuatan dosa sekecil apapun akan dibalas di akhirat nanti. Dengan beriman kepada hari kiamat, otomatis kita juga akan percaya adanya surga dan neraka. Dengan begitu, kita akan lebih termotivasi untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan dosa karena takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Dengan beriman kepada hari akhir, seseorang akan selalu melaksanakan kewajibannya dan juga tidak terlena dengan kehidupan di dunia yang sementara ini. Dengan beriman kepada hari kiamat akan membuat kita sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara kehidupan di akhirat adalah kekal selama-lamanya. Suatu saat kita pasti akan mati dan dunia ini akan hancur dan berlanjut di alam akhirat yang kekal. Kehidupan di akhirat nanti akan sesuai dengan nama perbuatan yang kita perbuat di dunia ini. Untuk itu, kita harus berbuat yang sebaik-baiknya ketika hidup di dunia. Kita harus semaksimal mungkin dalam beramal soleh. Dengan beriman kepada hari kiamat, maka akan membuat seseorang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Dengan beriman kepada hari akhir, maka manusia juga akan beramar ma'ruf nahi mungkar kepada sesama muslim, memperoleh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan lapang dada. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Itulah peristiwa kiamat yang wajib kita yakini beserta tanda-tandanya. Semuanya itu merupakan hal yang gaib, hanya Allah yang mengetahui. Sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan itu dari wahyu Allah. Hal-hal yang tak sesuai dengan penjelasan Allah dan Rasulnya mesti kita tolak, meskipun datangnya dari orang-orang yang mengaku intelek, pakar, atau mengaku telah menyelidiki bertahun-tahun dengan metode yang disebut ilmiah dan canggih. Sebaliknya, kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka wajib kita imani. Dan beriman kepada hari kiamat itu merupakan hal yang termasuk pokok di dalam Islam. Seperti tersebut di atas, mengingkarinya berarti rusak keimanannya. Sungguh, kita harus bertaubat untuk masuk surga. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And when this is taking place, the mother who's got a child, she on that day won't remember that she had a child. Why? Because the sound of the horn. The sound of the horn is so terrifying that you will see mankind will be in a drunken state, but in reality they won't be drunk. The hadith of Abu Huraira comes to mind. He said that Shaitan and his army will begin to run and they will begin to hide. They will begin to run and they will begin to hide. The Quran says on that day there is no refuge. He will look above the people, and what will they see? They will see the sky will look like the black filth of oil. It will crack piece by piece. The earth beneath them, it will crack piece by piece. The oceans will be on fire on that day, and they will explode from their places. Allahu Akbar, picture this in your mind, that the oceans, they will be on fire and they will explode from their places. The stars will lose their shine and they will come crashing down, and there will be darkness everywhere. And when there is darkness everywhere, nothing will remain. Every single thing in the universe will come to an end. The hadith of Abu Huraira says that the angel of death, it will say to Allah, "Oh Allah, all those are in the heaven and all those are in the dunya,
they have come to an end, except for those who you wish to remain alive, O Allah. Allah will say, who remains? And the angel will say, oh Allah, Jibreel remains, Mikael remains, Israfil remains, and the angels who are carrying your throne, they remain. Allah the Almighty will say, let death come to Jibreel, let death come to Mikael, let death come to Israfil, and let death come to all those angels who are carrying my throne. Then Allah will say, who remains? Ya Allah knows who remains. Allah will say to the angel of death, who remains? And the angel will say, oh Allah, I remain, you remain, no one else remains. Yet then Allah will say, I created you for a purpose. You have fulfilled your purpose. You also die, and you will die. And then Allah the Almighty, He will roll up all the heavens in His hands. He will roll up all the worlds in His hands. And Allah will raise His voice, and Allah will say, I am the Almighty Allah. I am the Almighty Allah. For whom is the divine rule today? For whom is the power today? For whom is the kingdom today? I am the King of all kings. Where are your dictators? Where are your oppressors? No one will answer. Allah Himself will answer. And Allah will say, power is for Allah, might is for Allah, the one, the only, the irresistible.